Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 5 Agustus 2022 bersamaan dengan hari Jumat hari ini. Apa berita terbaru dari Jam'an? Berita terbarunya adalah dia mau mengadakan pesantren Fashion Week karena dia mau meniru Citayam Fashion Week yang baru-baru ini rame-rame lah di media sosial. Jam'an itu kan artis, seperti artis. Jadi apa saja yang keluar dari diri dia, baik omongan, apalagi tingkah laku dan lain sebagainya, itu pasti menjadi konsumsi media. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang, kenapa saya intens memberitakan, menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan Jam'an, utamanya soal bisnis dia yang bersangkutan dengan banyak orang. Ya karena dia itu artis, dia itu orang terkenal. Maksud saya orang terkenal sama seperti artis, sehingga semua yang keluar dari dia itu menjadi konsumsi media. Ketika dia mau berencana mau membuat pesantren Fashion Week, ya ramai-ramai orang mentertawakan dia. Apa sih yang mau ditampilkan? Fashion apa sih yang mau ditampilkan dari pesantren sehingga mau menyaingi Citayam Fashion Week itu? Begini, pesantren itu kan pakaiannya adalah pakaian kesederhanaan, semua serba sederhana. Datanglah ke pesantren Putri Tawalid di Padang Panjang sana. Datanglah ke pesantren Putri At-Taqwa di Bekasi sana. Datanglah ke pesantren Putri Gontor di Mantingan sana. Datanglah ke pesantren Putri di Jombang, Tebu Irong dan lain sebagainya. Apa yang dilihat situ? Tak lain dan tak bukan adalah kesederhanaan. Pakaian yang paling favorit atau yang paling suka dipakai oleh santri adalah mukenanya. Coba Anda datang ke pesantren. Saya mau kasih contoh begini, di pesantren At-Taqwa Putri itu di Bekasi, santri-santrinya dibatasi jumlah pakaian di lemari mereka. Sama semua. Kalau mereka punya pakaian sekolah ya sama, punya pakaian olahraga ya sama, punya pakaian santai ya sama, punya pakaian tidur ya sama. Begitu juga yang terjadi dengan pesantren-pesantren lainnya. Jadi sebenarnya yang mau Jam'an tunjukkan dalam pesantren Fashion Week itu apa? Jadi jangan bikin yang lucu-lucu saja gitu. Mendingan Anda Jam'an tampil lagi mengumpulkan sedekah seperti biasa, tampil lagi meminta sedekah seperti biasa, tampil lagi mengajak orang berinvestasi seperti biasa, tampil lagi mengajak orang membeli saham ini saham itu, tampil lagi mengajak orang membeli Paytrend, tampil lagi Anda mengajak orang untuk membeli apalah ikon-ikon dunia lah, seperti yang Anda lakukan selama ini gitu. Apakah masih bisa melakukan itu? Ya silakan saja gitu. Kalau apa yang selama ini Anda lakukan itu mengumpulkan uang orang, mengumpulkan sedekah orang dan lain sebagainya, ya kalau Anda dan para pendukung Anda itu menganggap ini sebuah kebenaran, ya silakan saja dilanjutkan gitu. Satu lagi yang saya mau tampilkan di sini, mau sampaikan di sini, bahwa belum lama Jam'an ini tampil di sebuah channel dari seorang pekerja media. Dia diwawancarai. Anehnya hanya video yang ada Jam'annya yang komentarnya dimatikan. Sementara dia punya
ratusan video yang lain itu komentarnya biasa saja di muka. Tetapi kenapa sampai pada giliran Jam'an tampil komentarnya dimatikan? Ya sama juga dengan channel-channel YouTube milik Jam'an yang lain. Itu selalu komentarnya dimatikan. Kenapa harus takut gitu? Kalau Anda benar, tidak perlu takut. Benar, berani karena benar, takut karena salah. Oke, saudara-saudara, berikut ini saya mau rilis video statement dari Pak Ikhwan Tony yang membela beberapa investor patungan usaha yang menggugat Jam'an di Pengadilan Negeri Tangerang. Ikhwan Tony inilah lawyer yang masih sangat muda, begitu juga rekan-rekannya adalah lawyer-lawyer yang masih sangat muda. Mereka tentu belum banyak punya jam terbang dalam urusan advokasi di pengadilan, tapi kita doakan saja supaya perjuangan Pak Ikhwan Tony membela orang-orang yang mengaku merugi karena berinvestasi dengan Jam'an, semoga saja apa yang mereka niatkan itu terkabul dengan baik. Begini, tuntutan para investor ini kan tidak muluk-muluk. Mereka diantaranya mau meminta dikembalikan uangnya plus apa yang pernah dijanjikan oleh Jam'an. Itu pun tidak banyak. Dari Pak Ikhwan Tony itu mengatakan bahwa 10 juta atau 12 juta pokok investasinya dan ditambahkan hanya sekitar 2,5 juta atau kurang dari 15 juta. Andai saja Jam'an ini benar-benar seorang yang mengusung nilai-nilai Islam, tentu dia mengedepankan musyawarah. Tentunya dia mengedepankan aturan main yang berlaku, aturan main yang memenuhi semua unsur bisnis yang benar. Para penggugat ini tidak muluk-muluk di yang mereka minta, karena Jam'an tidak punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan investasi ini, maka hal ini sampailah di Pengadilan Negeri Tangerang. Kalau saja Jam'an ini yang memiliki uang begitu banyak, dia kaya raya, seperti yang saya sebutkan dalam video-video sebelumnya bahwa sesungguhnya Jam'an ini adalah orang yang super kaya. Dia mau mengeluarkan sedikit saja dari harta dia untuk menyelesaikan investasi ini, saya rasa ini pasti terselesaikan dengan baik. Kita ikuti saja video atau pernyataan dari Pak Ikhwan Tony. Satu lagi terakhir sebelum kita mengikuti video berikut ini. Setelah video ini saya mau merilis sebuah video. Video ini adalah sebuah video berdimensi human interest tentang perjalanan seorang janda yang tidak lagi muda. Dia mengejar tanda kutip Jam'an untuk meminta tanggung jawabnya. Seperti apa? Nanti kita ikuti pada video-video berikutnya. Terima kasih yang belum melakukan subscribe, diminta agar di subscribe video ini, dan saya tetap menunggu informasi dan lain sebagainya di nomor WhatsApp yang saya sertakan di sini. Terima kasih. Saya Darso Arif Pakwama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ikhwan Tony dan teman-teman, agenda sidang hari ini, Mas Ikhwan, disilakan. Ya, agenda sidang hari ini yaitu pembuktian dari para penggugat. Kami tadi sudah memberikan beberapa bukti kepada majelis hakim untuk majelis hakim pertimbangkan sebagai bukti kita atas dalil-dalil gugatan kita yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Tangerang saat ini. Bukti apa aja tuh Mas Ikhwan yang di? Salah satu bukti yang kita berikan ke majelis hakim yaitu bukti adanya klien kita berinvestasi sejumlah uang yaitu 10 juta atau 12 juta untuk pendirian dan pembangunan hotel haji dan umroh yang sekarang menjadi City Hotel yang ada di Jalan Muhammad Toha Tangerang.
Salah satunya mungkin bisa Mas Fakih tunjukkan apa? Nah, ini patungan usaha. Ini senilai 12 juta bahwa klien kita sudah menginvestasikan sejumlah uang 12 juta. Yang ada lagi yang nilai nominalnya yaitu 10 juta, yang mana di sini atas nama Ibu Siti Khusrul Khomimah telah memberikan uang 10 juta, dan ini sebagai bukti bahwa klien kami telah mengikuti program patungan usaha yang dikelola oleh Saudara Haji Yusuf Mansur. Selain itu apa lagi Mas Iwan yang bisa yang tadi? Ya, salah satu ini. Sebenarnya ini Apa tuh Mas? bukti transfer bahwa klien kita mentransfer sejumlah uang ke rekening Saudara Haji Yusuf Mansur. Nama yang tertera di situ Yusuf Mansur atau Jamaan Mas Iwan? Di sini tertera namanya Saudara Yusuf Mansur, Pak. Iya. Saudara kita Yusuf Mansur. Bang tujuannya bang apa tuh Mas? Di BCA sini Mandiri? ada tadi kita berikan ada Bank BCA, ada Bank Mandiri. Ada dua bank itu sesuai iklan yang disampaikan. Dan itu dua-duanya atas nama Yusuf Mansur gitu Iya, ya? dua-duanya atas nama Saudara Yusuf Mansur. Kalau bukti yang ada atau disebut nama Jody sendiri apa Mas Iwan yang diajukan Mas? Jody itu berdasarkan profil perusahaan ya, karena Jody Broto Suseno itu sebagai komisaris utama. Ya. Nah, sedangkan hotel itu kan berdiri tidak nama atas perseorangan, Ya. mesti nama badan usaha, Ya. itu PT. PT-nya apa? PT Indek Arsindo. Nah, sedangkan PT Indek Arsindo ada strukturnya Ya. sebagai direktur utama, komisaris utama. Ya. Nah, disitulah makanya kami gugat Ya. ya, sebagai komisaris utama yang tanggung jawabnya sebagai memantau Ya. jalannya perusahaan tersebut. Menyangkut dokumen perusahaan itu bukti apa yang Mas Iwan Sudah kami sodorkan? ajukan, sudah Berupa apa tuh Mas? berupa akta Bukti akta ya? Ya. Bahwa Jody di situ tertera sebagai komisaris utama. komisaris utama Jadi ya? kemarin sempat legal standingnya apa, ini Ya. kita buktikan, ya kan? Ya. Beliau kami jadikan sebagai penggugat, sebagai penggugat. Penggugat atau Ya, turut tergugat? sebagai tergugat, Mas. Turut Sebagai tergugat? Atau tergugat ya? Iya, sebagai tergugat. Nah, Iya. jangan sampai nanti di eno. Kalau kita nggak diikutin nyebut-nyebut mana? Nah, Iya. seperti Iya, itu. iya. Mas Iwan, untuk agenda sidang berikutnya apa Mas? Agenda selanjutnya besok kita akan tambah bukti. Oh, tambah Memang bukti tadi lagi. ada beberapa bukti yang memang belum kita ajukan saat ini. Iya. Kemungkinan besok kita ajukan Iya, iya. kembali. Karena buktinya tadi ada 36 bukti. 36 bukti. Yang kita ajukan, jadi banyak itu. Berarti dari 36 bukti itu masih kurang Mas? Masih ada yang perlu kita lengkapi. Oh, Jadi gitu ya? Majelis Hakim memberikan kesempatan kita untuk besok. Oh gitu. Iya. Dari pihak tergugat sendiri apa yang diajukan mereka hari Nah, ini? ini kita belum tahu apa yang mereka Oh. akan counter ya, bukti Iya. apa yang mereka akan counter ke kita kan gitu. Iya, iya. Cuma yang kita ajukan bukti fakta ini ya, Iya. secara yang memang ada relevansinya, ya Iya. kan, dan mudah-mudahan tidak bisa terbantahkan kan gitu. Iya. Karena sudah kita ajukan berdasarkan bukti ada bukti keikutsertaan sebagai bukti yang diakui oleh Saudara Haji Yusuf Mansur, maupun dari klien kita bukti transfer bahwa klien kita sudah mengirimkan sejumlah uang kepada Saudara Yusuf Mansur Ya. sesuai apa yang dijanjikan di dalam iklannya dalam berinvestasi patungan usaha. Iya, iya. Mas, mungkin teman-teman lain mau sampaikan? Mungkin Ada Mas yang- Aldi dikit. Silakan Mas. Mungkin kalau untuk tambahan buktinya tadi juga ada kami ajukan berupa screenshot dari YouTube ya ini. Ya. Kalau saya tidak salah, dan itu ada statement dari Saudara Yusuf Mansur yang untuk mempromosikan ya Ya. masalah patungan usaha seperti Iya. itu. Ada YouTube ya? Ya, dari screenshot YouTube. Iya. Dari Jody sendiri ada nggak video dia yang mempromokan Hotel City? Atau Kalau belum dari bukan ya? Pak Jody sendiri, sepengetahuan saya dan di tadi tidak ada, cuma Saudara Yusuf Mansur saja dari hasil screenshot itu. Oke. Statement penutup Mas Iwan silakan. Ya kita tidak bosan-bosan ya sebagai saudara Muslim. Ya. Nah,
sebagai saudara kita tidak bosan-bosan sebagai sesama saudara muslim ya, kalau bisa saya menasihati ya, sama-sama orang Islam, sama-sama orang muslim, pada saudara Haji Yusuf Mansur, pada saudara Jody Broto Suseno, kami masih memberikan peluang ya mungkin untuk mediasi, untuk jalan damai, dan kami siap untuk buat akad damai tapi sesuai apa yang kita inginkan, tanpa terus masih berlangsungnya ini proses peradilan gitu ya. Kalau bisa diselesaikan di luar persidangan kami siap ya kan, tapi atas dasar ya kesaksian ya kan. Nah, biar istilahnya ayolah kita kasih pionir, kita kasih contoh kepada umat muslim, halayak umum ya kan, bahwa proses kita sebagai muslim itu bisa saling bermediasi gitu, saling istilahnya ya, situ punya tanggung jawab, kita punya hak, yang hak kita dilanggar, ayo diselesaikan walaupun tidak di luar persidangan. Nah, itu kita ngasih peluang terus seperti ini. Berarti Ya, masih ada peluang itu ya Mas ya? Bisa, masih ada peluang gitu. Kalau punya niat baik. Kalau punya niat baik. Gitu. Nah, kita kan mau mengangkat citra Islam, kita sama-sama orang Islam, ayo kita selesaikan sama musyawarah secara baik-baik yang gitu. Musyawarah ya, yang penting musyawarah, tapi jangan menganiaya gitu Iya. loh. Kalau misalkan selama ini kan kita belum tahu nih, ya kan, di dalam kemarin dalam jawaban maupun dalam duplik, ya kan, itu kan belum ada penjelasan dari saudara Yusuf Mansur maupun Jody Broto dalam hal masalah pengelolaan, pengelolaan dana yang dikumpulkan, yang sejauh ini apa, rugi atau untung gitu loh, nggak ada, nggak menyinggung sama sekali. Nah kalau misalkan rugi, kan kami siap menanggung ruginya, ya kan, siap menanggung ruginya. Asal ada proses ya, yang transparan. ada transparansi gitu loh, ini untung ini rugi. Karena yang kita ketahui klien kita bahwa hotel itu berdiri, terbangun gitu, ada, ya kan. Nah cuma kan sampai saat ini tidak ada kejelasan gitu loh. Ya kalau misalkan ada alasan-alasan yang lain, sampaikanlah secara berhadapan, gentleman lah gitu. Kita juga terima, nggak 100% mungkin klien kita ngotot, enggak, ya kan, asal ada transparansi ya kan dalam hal pengelolaan data gitu. Oke Mas Iwan dan teman-teman, terima kasih banyak. Ya, Selamat berjuang. sama-sama.